paling disorot adalah Ibtu Rudiana yang saat peristiwa terjadi menjadi kanit narkoba Polresta Cirebon. Kami mengundang kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif dan pakar hukum pidana Asmi Syahputra. Kita sebelum diskusi, kita akan putar ulang kesaksian saksi ahli Asmi Syahputra. BAP, AF, dan DD. Kalau kita lihat tanggal 30 atau 31 nanti kita lihat lagi berkas, Pak Rudiana itu bergerak mulai jam 10 pagi melakukan dari kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari BAP-nya Pak Rudiana itu dia bergerak pada hari itu jam 10 yang mulia. Ini BAP AF apa BAP AF, DD, dan Pak Rudiana. Saya akan memixkan 3 BAP tersebut nanti. Karena saya ingin mulai dulu ke Pak Asmi. Pak, akhirnya banyak loh yang bilang Bapak harusnya nggak sampai ke situ. Mestinya jangan langsung ngomongin kasus. Tetapi dari kepakaran Bapak sebagai ahli hukum pidana, ditanggapi dulu dong Pak. Ya, yang pertama adalah secara hukum itu harus diakui ada yang namanya sumber hukum doktrin, yaitu adalah pendapat ahli. Sebenarnya juga kalau di dalam hukum pidana digunakan, gitu ya. Jadi selain memang salah satunya sumber hukum, baik tersangka, kalau kita lihat di pasal 65-nya, itu adalah dia bisa mengajukan saksi yang meringankan, saksi yang menguntungkan. Termasuk penyidik, itu juga diatur di dalam pasal 120-nya. Mereka juga bisa menghadirkan saksi yang untuk membuat sesuatu itu biar biar terang, biar jelas, dan segala macam. Termasuk hakim di pasal 180 KUHP-nya. Jadi itu diatur, jadi diberikanlah keseimbangan. Baik posisi katakanlah saksi yang akan tergeser kepada tersangka, penyidik juga dalam penyidikannya kalau dia ingin itu bisa dijadikan ahli itu dapat jadi pandangan tertentu, hakim untuk menjernihkan satu perkara dalam persidangan mengacu pada 180 itu juga artinya apa? 3 rangkaian tadi bersumber dari sumber hukumnya terus diatur di dalam KUHP, baik tersangka, polisi maupun nanti dalam menjernihkan satu persoalan, ya keterangan ahli itu diperlukan. Dan itu menjadi salah satu alat bukti yang sah dari 5 alat bukti dalam hukum pidana. Sebenarnya clear. Apalagi kalau kita dihadapkan, katakanlah saya sebagai ilmuwan, karena memang disumpah berdasarkan pengetahuan keilmuan, dihadapkan dengan berkas. Misalnya kita diberikan BAP, kita diberikan baca putusan, yang mau tidak mau kita telaah dong. Dari mana nih letak krusial dari peristiwa ini? Jadi biasanya kita tandai dari peristiwa pintu masuknya. Kapan sih lokusnya bagaimana, waktunya kemana. Dan setelah dilihat, itu berbeda semua. Saya akan langsung ke Ibu Elsa Syarif untuk meminta komentarnya atas keterangan dari saksi ahli Asmi Syahputra. Dalam peraturan ya, jika seorang ahli itu berbicara harus sifatnya netral, kan dia ahli. Tidak bisa membahas case-nya langsung. Harus bicara secara netral. Perumpamaan saya juga bingung nih, kok ahlinya langsung bicara tentang kasusnya, berpendapat tentang kasus, jadi dia tidak netral. Menurut Bu Elsa, tidak netralnya di bagian mana, Bu? Ya itu, dia bicaranya kan bukan bicara hukumnya, dia kan ahli hukum pidana, dia harus menjelaskan secara netral, tidak bisa masuk ke dalam perkaranya, itu aturan. Jadi saya lihat kenapa membahas secara detail AF, Rudiana itu kan udah masuk dalam perkara dan tidak netral. Tapi ya terserah kan, nanti semuanya kan kembali kepada Majelis Hakim PK nanti akan menilainya. Saya sih tidak perlu membela, cuma saya komentarin memang itu janggal seorang ahli hukum bicara langsung kepada case ya, sedangkan dia harus bicaranya netral, tidak bicara case tetapi dia bicara hukum. Apa yang ingin Anda sampaikan? Oh, ini sangat netral banget. Karena memang mau dicari itu adalah keadilan. Jadi kita tidak ansih kepada normatif dong, gitu loh. Tapi kita dihadapkan pada faktanya. Jika kita tidak diperdengarkan, kalau kita baca 108, setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui sesuatu, nah kita sekarang diperlihatkan. Bu Elsa, tapi kalau kemudian kita mendengarkan secara seksama yang
diungkap oleh Asmi Syaputra sebagai ahli atau pakar hukum pidana, di situ kan hanya membaca BAP dan bagaimana kemudian BAP masing-masing saksi itu kemudian saling bertabrakan dan tidak sinkron. Apa yang salah dari itu? Maksud saya, dia nggak bisa bicara tentang langsung bicara pada kasus, apalagi membaca BAP dan segala rupa. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran, di mana ini itu. Tapi dia bicaranya tentang kasusnya sendiri, BAP dan ini. Itu yang saya nyatakan, keterangan ahlinya tidak netral. Dan biasanya hakim itu akan menegur kalau bicara yang langsung to the point kepada kasus, karena ahli itu bukan saksi fakta. Kasus ini adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya luar biasa. Saya mengilustrasikan, ibarat satu gedung, ada satu bangunan yang sudah di situ kokoh. Dalam hal ini gedung tadi adalah putusan yang sudah ditentukan. Hari ini ingin dilakukan rekonstruksi ulang. Berarti upaya hukum itu mulai dideteksi lagi, disisirin lagi dari bawah. Dalam hal ini pintu masuknya di penyidikan untuk melihat pelanggaran hukum yang tadi disampaikan tuh di titik mana. Pelanggaran hukumnya di titik pada awal penyidikan di tingkat kepolisian, terus bagaimana koreksi karena ada diferensiasi fungsional antara fungsi polisi, jaksa, dan hakim, karena itu adalah satu rangkai dalam sistem peradilan pidana. Karena dia sistem, mau tidak mau, karena kita tadi adalah mengajukan upaya dosis maksimal, dalam hal ini adalah peninjauan kembali, ya dibongkar dari bawah supaya untuk menemukan di mana sih letak kekeliruan atau pelanggaran-pelanggaran hukum tadi. Tapi ini benar ya urut-urutannya yang kemudian diungkap oleh Asmi Syaputra bahwa jam 10 sudah mulai bergerak, kemudian janjian ketemu jam 2, kemudian jam 4 dapat telepon tentang keberadaan para terpidana, kemudian keanehan-keanehan bagaimana ada 2 kesaksian, ada 5 orang, 8 orang, kemudian jadi 11 di laporan Ibtu Rudiana, itu semua benar ya, Bu Elsa? Nggak begitu ceritanya. Kan ada lidiknya, ada investigation ya. Nah kemudian berdasarkan itu dia melihat ternyata tidak ada olah TKP, sehingga dia koordinasi dengan Ibtu Supardi, Suja, Muhyiddin, dan Afrudin. Banyak dah teman-teman, dan disitulah baru mereka berjalan. Jadi jangan dipotong baru jam 10, jadi seolah-olah Aib ini benar-benar adalah pencetus. Itu enggak begitu. Itu kan ada namanya ada pemeriksaan dari visum et repertum dari dokter. Dokter Rahma. Jadi saya nggak setuju kalau semua dipotong ceritanya, karena itu kejanggalan, kecurigaan itu dimulai dari setelah dikuburkan. Setelah dikubur, Esensinya begini, BAP itu adalah menjadi dasar surat dakwaan, dan surat dakwaan itulah yang menjadi dasar bagi hakim untuk bikin putusan. Jadi bumbu bahan dapurnya ini ya di penyidikan, di situ yang akan kita lihat gitu loh. Loh ini kok berbeda-beda. Nanti ya kalau mau dibuka lagi ya kita akan sampaikan gitu loh, kira-kira di mana sih letak perbedaan-perbedaan tersebut. Lagi-lagi ada inkonsistensi di dalam keterangan-keterangan ini. Karena kenapa ada inkonsistensi dari tentang waktu, jumlah orang, jumlah motor, jarak, ya kan? Keterangan-keterangan Pak Rudiana kadang di BAP bagaimana, keterangan dalam persidangan berbeda. Di semua BAP yang ini, baca saja dengan detail. Terus kenapa Pak Rudiana itu bisa, padahal Aib diperiksa kapan, Dede diperiksa kapan? Coba, Aib baru tanggal 2 September tahun 2016. Terus ini Aib baru diperiksa juga baru tanggal... Boleh diperlihatkan ke kamera, Pak Asmi? Ini. Boleh, ini ada 2 September. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus Aib baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas. Kejadiannya 31, orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus? Yang melihat itu adalah Aib dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 31.
Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO, ini saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Oke. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si AF yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, jam 16 ditelepon oleh AF di tanggal 31 itu. Bagaimana memeriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Oke. Saya berpikir logika aja, ada 8 orang, terus dia bilang dia udah survei orang itu DPO. Orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana, tanggal yang tadi saya bilang, tanggal 31 Agustus. Bagaimana? Dia datang dengan tim yang hanya pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 orang Pak Rudiana, Pak Gugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Saya ingin ke Pak Susno. Susno.